Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saleh dan salehah, siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Tunas Harapan, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saleh dan salehah, kita masuk ke bab 9. Bab 9 itu tentang tata krama, santun, dan malu. Tata krama, santun, dan malu. Ketiga hal ini penting anak-anakku miliki. Ini mirip, tidak sama tetapi mirip. Tata krama itu apa toh? Santun itu apa? Malu itu apa? Akan kita bahas. Kita awali dengan pembahasan tata krama. Tata krama itu artinya norma-norma pergaulan yang berlaku di masyarakat dan disepakati oleh lingkungan setempat. Itu definisi sederhana dari tata krama. Secara lengkap, definisi tata krama sebagai berikut. Anak-anakku yang saleh dan salehah, macam-macam tata krama itu minimal ada 4. Macam-macam tata krama ada 4. Apa saja 4 itu? Silahkan simak penjelasan Ustaz Habib berikut ini. Ada 4 macam tata krama. 1. Tata krama dalam berkomunikasi lisan. Tata krama dalam berkomunikasi lisan sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berhubungan dengan orang lain, hampir pasti melibatkan komunikasi lisan, baik bertatap muka langsung maupun menggunakan alat komunikasi. Cara berkomunikasi lisan dapat menjadi cerminan kepribadian seseorang. Tata krama dalam komunikasi lisan juga dapat mempengaruhi suasana pergaulan. Berikut ini adalah beberapa contoh tata krama dalam berkomunikasi lisan. 1. Berbahasa yang baik dan sopan. 2. Di beberapa daerah berlaku ketentuan tidak boleh memposisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara. 3. Memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan. 4. Tidak mendominasi pembicaraan. 5. Tidak memotong pembicaraan lawan bicara. 6. Tidak berbicara sambil berkacak pinggang atau menunjuk-nunjuk ke arah lawan bicara. 7. Ketika dalam posisi bertiga, tidak boleh berbisik-bisik berdua tanpa memperdulikan teman yang lain. Dan 8. Menghindari bergurau yang berlebihan dan tertawa terbahak-bahak. Tata krama yang kedua adalah tata krama berkomunikasi di media sosial atau medsos. Khususnya jika kita berkomunikasi dengan orang lain di jejaring sosial, tata krama dalam hal apapun harus tetap diutamakan. Seperti pada saat memasang status atau tweet, chatting, posting foto, video, link, note, tagging, follow atau add, dan memilih profile picture. Tata krama di dunia maya dapat membuat aktivitas sosial di dunia maya akan menjadi lebih nyaman karena adanya rasa saling menghargai dan menghormati di antara pengguna layanan jejaring sosial. Setiap pengguna layanan media sosial mempunyai hak dan privasinya dan layak untuk dihargai serta dihormati. Oleh karena itu, pilihlah kata-kata dan kalimat yang baik ketika menggunakan media sosial. Ketika mengunggah gambar atau meme atau sejenisnya, pilihlah gambar atau meme yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga adalah tata krama dalam bersikap. Tata krama dalam bersikap juga sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap menyangkut tata cara menggunakan dan memposisikan bagian-bagian tubuh kita saat berinteraksi dengan orang lain. Meskipun tidak menggunakan kata-kata, sikap yang kita tunjukkan merupakan bahasa tubuh dan dapat ditangkap maknanya oleh orang lain. Contoh tata krama dalam bersikap. 1. Jangan silangkan kaki dan tangan. 2. Lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat. Jangan menatapnya berlama-lama. 3. Buatlah jarak antara kedua kaki agar menunjukkan bahwa kita dalam keadaan nyaman dan percaya diri. 4. Posisikan bahu dalam keadaan santai. 5. Mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. 6.
tampakkan muka berseri, tersenyum atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Tata krama yang keempat adalah tata krama berpakaian. Fungsi berpakaian adalah untuk menutupi aurat dan untuk memperindah jasmani manusia. Aurat merupakan bagian tubuh yang harus tertutup sehingga terjaga dari pandangan orang lain. Aurat laki-laki dewasa adalah antara pusar dan lutut. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dengan demikian, jika bagian tubuh yang merupakan aurat tersebut tertutup oleh pakaian, akan terjaga dari pandangan orang-orang di sekitar, serta terjaga dari gangguan orang yang tidak diinginkan karena dipicu oleh pandangan. Manfaat berpakaian sopan sebagai berikut. 1. Membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. 2. Menjalin hubungan baik dengan orang lain. 3. Meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. 4. Menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan maupun tempat di mana Anda belajar atau bekerja. 5. Dapat meningkatkan karir seseorang. Anak-anakku yang saleh dan salihah, kita lanjutkan. Yang kedua, santun. Santun itu artinya apa toh? Santun itu artinya berkata lemah lembut dan bertingkah laku yang halus dan baik. Itu arti santun secara sederhana. Manfaatnya apa? Ada beberapa manfaat, anak-anak perlu tahu. Apa itu? Di antara manfaat sikap santun adalah 1. Mudah diterima oleh orang lain. 2. Menunjang kesuksesan. Dan ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Anak-anakku yang saleh dan salihah, yang ketiga adalah malu. Malu itu apa toh? Malu itu menahan diri dari hal-hal yang jelek, kotor, keji, hina, dan semacam itu. Manfaatnya apa? Kita punya sifat malu? Tentu banyak sekali. Minimal sebagai berikut. Ada beberapa manfaat dari sifat malu, di antaranya sebagai berikut. 1. Mencegah dari perbuatan tercela. 2. Mendorong berbuat kebaikan. Dan 3. Mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saleh dan salihah, kita sudah membahas tentang 3 hal: tata krama, santun, malu. Dengan mengetahui 3 hal tersebut, kami harapkan, serta berharap anak-anak bisa mengamalkan, mempraktikkan di lingkungan masing-masing sehingga anak-anak itu dihormati oleh lingkungannya, dihargai, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya. Demikian materi kita kali ini, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.